pada tahun ajaran 2025-2026 saya mengajar di kelompok B TK Inklusi Talenta Semarang. Pada tahun ini saya telah mengabdikan diri saya di TK Talenta selama 13 tahun. Sebagai guru TK, saya telah melayani pendidikan di tahun ke-16. Izinkan saya berbagi praktek baik saya mengenai implementasi pembelajaran mendalam berbasis kolaborasi dengan orang tua menggunakan platform digital di Sekolah Inklusi Talenta Semarang. Implementasi pendekatan pembelajaran mendalam dengan peran guru memuliakan murid dilakukan dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan telah diterapkan di TK Inklusi Talenta Semarang. Adanya keberagaman karakteristik, peserta didik yang terdiri dari anak reguler, peserta didik yang berbeda agama, berbeda sosial, serta juga adanya anak berkebutuhan khusus diterima di Talenta. Dengan adanya hal tersebut, peran guru menjadi lebih ekstra dalam pemenuhan belajar murid. Penerapan pembelajaran mendalam ini dengan penerapannya memuliakan murid menjadi tantangan bagi guru untuk memfasilitasi pembelajaran setiap anak dengan baik. Guru memperhatikan setiap kebutuhan belajar anak melalui observasi, riwayat, serta perlakuan orang tua. Dukungan dari orang tua akan kebermaknaan pembelajaran mendalam sangat dibutuhkan sebagai dukungan pengoptimalan setiap aspek perkembangan anak. Berdasar pada rapot pendidikan tahun 2025 dari rekomendasi akar permasalahan merujuk inspirasi benahi bahwa pendidik dapat menyampaikan capaian anak pada orang tua atau wali murid dengan bentuk komunikasi dua arah yang membangun. Hal ini juga menjadi dasar penulis berinisiasi melakukan visitasi serta pemanfaatan platform atau ruang informasi digital. Adanya visitasi penulis dari rumah ke rumah murid memantau berjalannya keberlanjutan kegiatan pembelajaran merupakan bentuk dorongan penulis kepada orang tua dalam menstimulasi putra-putrinya, terlebih bagi putra-putri berkebutuhan khusus. Jarak domisili setiap rumah peserta didik yang jauh dari tempat tinggal serta waktu pelaksanaan kegiatan yang kadang dilakukan saat malam hari karena sesuai kedatangan orang tua dari bekerja menjadikan juga peran ekstra yang dilakukan oleh penulis. Komitmen dari penulis adalah ikhlas melayani putra-putri dalam pendidikan. Penulis merupakan guru kelompok B di Sekolah Inklusi TK Talenta. Pada rombongan kelompok belajar terdapat anak yang berkebutuhan khusus dengan diagnosa ADHD, ASD, Down Syndrome, terlambat belajar, dan terdapat juga anak yang reguler. Pada tahun 2025-2026, TK Talenta mengangkat tema besar pembahasan tentang 7 kebiasaan anak hebat. Salah satu topik pembahasan yang diangkat tentang kebiasaan tersebut yaitu adalah menerapkan kegiatan gemar beribadah. Pada minggu ke-7 hingga minggu ke-11, topik ini dikupas pada pembelajaran. Awalnya ditemukan permasalahan beberapa anak belum muncul melakukan gerakan ibadah sederhana, serta mengetahui agama diri sendiri dan teman. Pada kenyataannya, dari wawancara orang tua ataupun pengasuh, ternyata anak kurang diberikan stimulasi beribadah dan diajak ke tempat ibadah mereka, serta belum pernah dikenalkan tentang tempat-tempat ibadah. Tantangan yang saya hadapi adalah ketika saya harus memiliki kejelian dan responsif pada kebutuhan belajar setiap murid yang inklusif sesuai minat dan bakatnya. Dan saya harus menghadapi regulasi diri peserta didik yang tidak terduga, kadang tiba-tiba tantrum dan menyakiti guru. Serta strategi saya yang tepat dan tenang untuk menjaga kestabilan kondisi kelas ketika ada anak yang mengalami tantrum ataupun bermasalah. Tantangan saat visitasi adalah jarak rumah peserta didik yang jauh karena menurut cerita dari orang tua, bahkan dengan bercerita menangis, mereka berkata bahwa susah mencari sekolah yang mau menerima anaknya bersekolah hingga ditemukannya Talenta. Yang kedua, kegiatan dilakukan malam hari sesuai permintaan orang tua yang minta supaya saat mereka pulang baru bisa datang. Tantangan pemanfaatan platform digital dibutuhkan keterampilan dalam pembuatan isian platform, baik video, teknik pembuatan, strategi penginputan, serta manajemen waktu yang tidak mengganggu aktivitas mengajar, serta dalam pelaksanaannya tergantung pada internet.
Aksi yang saya lakukan adalah yang pertama kali saya membuat rancangan pembelajaran mendalam dengan mengidentifikasi kesiapan murid dan profil belajarnya, kemudian menentukan dimensi profil lulusan. Dan setelah itu saya membuat desain pembelajaran di mana saya menentukan tujuan pembelajaran, bagaimana saya memberikan strategi scaffolding pada murid, dan kemudian saya membuat siapa saja yang menjadi kemitraannya. Kemudian saya juga merancang lingkungan main di mana nanti pelaksanaan pembelajaran dengan model sentra. Setiap sentra berdasarkan kegiatan belajar melalui bermain dengan menerapkan pemberian pembelajaran numerasi dan literasi. Bertujuan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai serta pengoptimalan setiap aspek perkembangan anak. Pada pengalaman belajar anak, saya merancang langkah-langkah pembelajaran dalam 1 minggu, baik di sentra intak, persiapan, main peran, main balok atau seni, sentra bahan alam. Di dalam kegiatan tersebut, saya memberikan apresiasi dari kegiatan experiential learning yang pernah dilakukan oleh mereka, yaitu kegiatan kreatif wisata religi. Di mana program sekolah ini sayalah yang juga mencetuskan supaya terlaksananya program wisata religi. Pada persepsi awal juga terdapat lagu mengenal tempat ibadah yang merupakan ciptaan saya dan lagu ini sesuai topik pembelajaran. Kemudian membuat rancangan fasilitasi pembelajaran di setiap sentra, baik sentra intak, persiapan, main peran, balok, dan sentra bahan alam dengan kegiatan pembelajaran yang menerapkan pembelajaran numerasi dan literasi sesuai topik pembelajaran terkait gemar beribadah. Kemudian melakukan asesmen sebelum, dalam proses, dan sesudahnya. Dan ini juga menjadi dasar nantinya adanya kolaborasi dengan orang tua, beserta pemanfaatan platform digital. Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan rancangan pembelajaran. Bila mana tidak bisa sama dengan rancangan pembelajaran, itu menjadi refleksi diri bagaimana nantinya keberlanjutan dalam kegiatan pembelajaran murid sehingga itu nanti menjadi dampak yang baik buat murid. Kolaborasi dengan orang tua terus berjalan dengan komunikasi yang efektif melalui visitasi dan juga pemanfaatan platform Google Sheet Mari Belajar 2025-2026. Sebelum adanya upaya dari guru, terdapat 4 anak berkembang sesuai harapan dalam melaksanakan kegiatan beribadah dan 4 anak belum berkembang dalam melaksanakan ibadah. Setelah adanya upaya tersebut, maka 6 anak sudah mulai berkembang sangat baik dan 2 meniru kegiatan beribadah. Dalam keberlanjutannya, kami terus melakukan upaya-upaya agar lebih berdampak lagi kepada murid, sehingga dapat mengoptimalkan seluruh perkembangan murid. Terima kasih buat Miss yang di Talenta, Miss Dian terutama yang telah membimbing Pandu menjadi anak yang berbakat, soleh, membimbing Pandu ke depannya untuk menjadi anak yang lebih baik lagi. Saya akan memperlihatkan hasil dari diseminasi Ibu Dian Anggraini. Pertama kita masuk ke Google dulu, kita ketikkan Google Site, klik di enter, masuk ke login, ya. Kemudian ini hasilnya kami sudah menggunakan berupa kesukaan, hobi, atau mungkin kerjaan, atau mungkin justru menjadi marketing ya untuk website sekolah atau apa bisa. Platform telah di HKI-kan dalam bentuk karya tulis.